Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Hen Elektronik. Jadi di sini kita akan memberikan beberapa tips agar pakaian yang teman-teman punya itu tidak cepat rusak, dan juga mesin cuci yang teman-teman punya itu lebih awet. Jadi kita di sini akan memberikan beberapa tips larangan apa saja yang tidak bisa teman-teman cuci menggunakan mesin cuci ini. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman yang memelihara binatang, khususnya biasanya itu lebih banyak anjing dan kucing. Jadi kalau ada teman-teman yang memelihara anjing atau kucing, biasanya itu bulu-bulu akan menempel pada pakaian teman-teman. Dan di sini untuk pakaian yang terkena bulu bulu kucing ataupun anjing, itu jangan langsung dicuci menggunakan mesin cuci, karena bulu pada binatang tersebut dapat menempel pada dinding permukaan mesin cuci, dan juga jika sudah menempel pada permukaan mesin cuci itu dapat menyebar pada pakaian lainnya yang tidak terkena bulu tadi. Yang selanjutnya adalah jika kita paksakan juga untuk mencuci pakaian yang terkena bulu binatang, bulu itu juga dapat menyumbat saluran pembuangan pada mesin cuci. Jadi untuk tipsnya agar teman-teman mau mencuci pakaian yang terkena bulu binatang, sebaiknya dibersihkan dulu bulunya itu menggunakan roller. Biasanya ada roller ya untuk pencabut bulu, dan juga bisa juga menggunakan lakban yang sudah kita potong kecil-kecil. Itu untuk yang pertama. Dan yang kedua itu adalah memory foam pillow ataupun bantal busa memori. Jadi untuk bantal busa memori itu biasanya busanya itu menggunakan busa yang sudah dicampur dengan bahan kimia. Jadi untuk bantal busa memori itu menjadi viskos dan juga elastis. Selain itu untuk busa pada bantal memori itu biasanya terlalu halus dan juga mudah robek. Jadi untuk teman-teman jika ingin mencuci bantal busa memori itu sebaiknya menggunakan kain pelapis khusus untuk bantalnya ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah pakaian renang. Jadi di sini untuk teman-teman yang suka berenang, itu untuk pakaiannya itu jangan dicuci menggunakan mesin cuci. Meskipun beberapa teman-teman di sini ada yang sudah sering mencuci pakaian renang, itu sebaiknya jangan diteruskan, karena pakaian renang itu terbuat dari bahan nilon atau spandek. Dan untuk bahan nilon atau spandek itu nanti jika teman-teman paksakan untuk mencuci menggunakan mesin cuci, itu yang keelastisan pada pakaian renang tersebut akan hilang, sehingga seiring waktu tetap hilangnya untuk keelastisannya. Selain itu untuk pakaian renang itu juga mudah tersangkut pada resleting celana yang ada pengaitnya. Lalu di sini teman-teman juga itu ada juga tips yang keempat agar pakaian ataupun mesin cuci teman-teman itu tidak cepat rusak. Dan juga yang tidak boleh kita cuci itu adalah pakaian yang terkena noda yang ada dilapisi residu. Dan biasanya untuk noda yang dilapisi residu itu seperti oli, minyak goreng, bensin, alkohol, oli, dan lain-lain ya. Jadi untuk pakaian yang terkena noda yang ada residunya itu lebih berbahaya jika dicuci menggunakan mesin cuci, karena untuk mesin cuci ini menggunakan temperatur yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kebakaran. Jadi sebaiknya untuk pakaian yang terkena oli ataupun minyak goreng ataupun bensin itu sebaiknya dicuci menggunakan tangan. Lalu yang kelima adalah pakaian dengan hiasan payet ataupun yang berenda. Jadi untuk pakaian yang menggunakan payet itu mudah tertarik atau tersangkut selama
berputar. Jadi karena mesin cuci itu kan biasanya di bagian dalamnya itu ada lubang-lubang seperti ini. Nah, itu sebaiknya untuk pakaian yang berpayet itu tidak dicuci menggunakan mesin cuci. Lalu untuk pakaian yang berenda itu juga disarankan untuk tidak dicuci menggunakan mesin cuci, karena untuk bahan pakaian yang berenda itu sangat halus dan juga mudah robek jika terkena putaran yang cukup tinggi. Dan yang keenam, nah di keenam ini biasanya teman-teman juga kebanyakan semuanya hampir rata-rata memiliki sweater, dan sweater itu biasanya terbuat dari bahan wol, lalu kasmir ataupun beludru. Jadi untuk sweater dengan bahan tersebut itu untuk pencuciannya itu butuh teknik pencucian yang tepat agar tidak menyusut, merenggang maupun kehilangan bentuk. Jadi kalau untuk teman-teman yang memiliki sweater dengan bahan-bahan wool itu sebaiknya kalau ingin pun mencuci dan menggunakan mesin cuci itu sebaiknya ke laundry ataupun ke tempat pencucian dengan orang yang sudah berpengalaman ataupun profesional. Dan jika teman-teman di sini ada yang sudah biasa itu juga tidak masalah sebenarnya, tetapi kalaupun yang tidak terbiasa menggunakan ini dan untuk pengaturan suhu yang tepat itu bisa rusak pada pakaian. Dan juga untuk sweater dengan bahan dasar wool itu juga teman-teman bisa juga baca di labelnya, biasanya ada tulisan dry clean only. Jadi kalau ada tulisan dry clean only itu jangan dicoba-coba untuk mencuci sendiri menggunakan mesin cuci yang di rumah. Kalau bisa itu hanya dicuci menggunakan tangan aja, sehingga untuk bentuknya itu tidak menyusut, tidak melar, dan juga tentunya tidak kehilangan bentuk dengan cepat. Lalu yang ke-7 atau yang terakhir, untuk saran kita itu jangan ini adalah pakaian formal yang biasa dipakai, cuman ini jarang untuk kita pakai ya sehari-hari. Jadi ini ada jas dan dasi. Jadi untuk pakaian jas itu sebagian besar terbuat dari kain halus yang mudah rusak. Jadi untuk jas itu saran kita itu untuk dicuci menggunakan jasa laundry ataupun dicuci menggunakan tangan. Dan juga dasi itu biasanya terbuat dari bahan sutra. Jadi itu untuk ataupun kain wol. Jadi itu bahan dasarnya itu sangat tipis dan juga jahitannya itu sangat halus. Jadi di sini untuk dasi sebaiknya itu dicuci menggunakan tangan, jangan pernah satu kali pun dicuci menggunakan menggunakan mesin cuci ataupun menggunakan jasa laundry. Jadi untuk ini beberapa tips dari saya agar mesin cuci teman-teman itu awet dan juga pakaian teman-teman itu tidak rusak. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat.